Perkenalkan, nama saya Donata Lara, kelas B sore semester 7, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah analisis kesalahan. Di sini saya akan membahas materi tentang kesalahan berbahasa bidang fonologi. Yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Melalui bahasa, masyarakat dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat penuturnya. Kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia terdapat dalam berbagai tataran yang meliputi tataran bunyi bahasa fonologi, tataran bentuk kata morfologi, sintaksis, dan semantis. Kesalahan berbahasa Indonesia dalam bidang fonologi dapat dilihat dari penggunaan bahasa. Rumusan masalah yang saya ambil dari makalah tersebut yaitu apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Yang kedua, apa metode yang digunakan dalam menganalisis kesalahan berbahasa pada tataran fonologi. Dan yang ketiga yaitu apa saja macam-macam kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Tujuan dari makalah tersebut yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Yang kedua, apa metode yang digunakan dalam menganalisis kesalahan berbahasa pada tataran fonologi. Dan yang ketiga, apa saja macam-macam kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi fonologi. Selanjutnya yaitu manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan tentang kesalahan berbahasa bidang fonologi pada pengucapan atau pelafalan dalam berbicara. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam menambah pengetahuan dalam bicara. Yang kedua, bagi pembaca dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberi gambaran. Pengertian fonologi. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. Contoh, harus adalah fonem karena membedakan arti kata harus dan arus. Yang selanjutnya yaitu secara umum, bunyi bahasa dibedakan menjadi atas, vokal, konsonan, dan semivokal. Perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya hambatan proses artikulasi pada alat bicara. Vokal, bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara. Bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Terdapat artikulasi. Konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Analisis kesalahan tataran fonologi. Analisis kesalahan tataran fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu menurut Enda W 2015. Yang B, model analisis kesalahan berbahasa. Ada 6. Yang pertama itu mengumpulkan data kesalahan berbahasa yang dibuat oleh kalangan masyarakat. Kedua, mengidentifikasi kesalahan berdasarkan tataran kebahasaan, misalnya kesalahan fonologi, morfologi. Penyebab kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. A. Kesalahan pengucapan fonem, misalnya fonem A diucapkan E, contoh mengupayakan menjadi mengupayakan. Yang ke B, kesalahan penghilangan fonem, misalnya hilang berubah menjadi hilang, haus berubah menjadi aus. Yang ke C, kesalahan penambahan fonem, misalnya gaji berubah menjadi gaji, biji berubah menjadi biji. Dan yang selanjutnya yaitu di kesalahan meletakkan jeda yang benar yaitu buah, main, buat,
suatu muara keluar aula saudara. Dan yang salah yaitu buah, main, buat suatu muara keluar aula, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan. Dalam penelitian ini ditemukan kesalahan bidang fonologi. Kesalahan bidang fonologi yang ditemukan dalam penelitian ini diantaranya adalah kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan bilangan, kesalahan penggunaan huruf miring, kesalahan penulisan unsur serapan pelafalan yang terdiri dari kesalahan penggantian fonem O, kesalahan pengalihan fonem K, dan kesalahan pengalihan fonem R dan A. Kesalahan bidang morfologi yang ditemukan dalam penelitian ini diantaranya adalah kesalahan penulisan kata depan, kesalahan afiksasi seperti kesalahan penulisan prefiks di, kesalahan penulisan gabungan prefiks di an, sufiks an, kesalahan penulisan prefiks penulisan prefiks ber dan sufiks kan, dan kesalahan karena bunyi yang seharusnya diuluhkan tidak diuluhkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.